Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Nur Safira, NIM A1A124.026, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Salwaleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Dampak Industrialisasi Hilirisasi Nikel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Kesenjangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Salah satu negara penghasil nikel yang penting adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi melalui larangan ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan kesenjangan wilayah masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh hilirisasi nikel terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana dampak hilirisasi nikel terhadap pertumbuhan ekonomi regional? Kedua, bagaimana dampak hilirisasi nikel terhadap penyerapan tenaga kerja lokal? Ketiga, bagaimana dampak hilirisasi nikel terhadap kesenjangan wilayah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hilirisasi nikel terhadap pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara, menganalisis pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, serta menganalisis dampaknya terhadap kesenjangan wilayah. Profil narasumber. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan 2 narasumber yang tinggal di sekitar kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan. Narasumber pertama adalah Ibu Amang yang berusia 56 tahun dan telah tinggal di wilayah tersebut selama kurang lebih 40 tahun. Narasumber kedua adalah Ibu Irna yang berusia 32 tahun dan telah tinggal selama sekitar 28 tahun. Kedua narasumber dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menyaksikan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi sejak perkembangannya industri nikel di daerah mereka. Pelaksanaan wawancara. Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Juni 2026, pukul 11.00 hingga 11.30. Wita. Lokasi wawancara berada di Kampung Pelangi, Kelurahan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 menit dalam kondisi yang kondusif dan dilakukan secara langsung. Selama proses wawancara, kedua narasumber menunjukkan sikap yang kooperatif dan terbuka sehingga informasi yang diperoleh cukup mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian. Temuan 1. Denelayanisasi. Temuan pertama menunjukkan adanya fenomena denelayanisasi atau pergeseran profesi masyarakat lokal. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun, setelah berkembangnya industri nikel, sebagian masyarakat mulai beralih ke sektor industri maupun pekerjaan pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, industri nikel menjadi daya tarik ekonomi yang mendorong masyarakat meninggalkan pekerjaan tradisional. Meskipun demikian, tidak semua warga dapat masuk ke sektor industri secara langsung. Banyak yang akhirnya bekerja di sektor informal dan dengan tingkat pendapatan yang masih relatif rendah. Temuan 2. Eksklusi tenaga kerja lokal. Temuan kedua menunjukkan adanya eksklusi atau keterbatasan akses tenaga kerja lokal terhadap pekerjaan di industri nikel. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan teknis, minimnya pengalaman industri, keterbatasan sertifikasi kompetensi, serta masyarakat perusahaan yang cukup ketat. Akibatnya, jumlah masyarakat lokal yang bekerja di tambang masih relatif sedikit, sedangkan posisi teknis lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan industri. Temuan 3, enklave ekonomi dan kesenjangan wilayah. Temuan ketiga menunjukkan adanya fenomena enklave ekonomi atau ekonomi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Investasi industri nikel banyak terpusat di wilayah seperti Konawe, Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara. Akibatnya, wilayah industri mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang tidak memiliki industri. Selain itu, terdapat perbedaan akses terhadap lapangan kerja, pendapatan, dan infrastruktur antar wilayah. Sebagian pendapatan industri juga mengalir ke luar daerah melalui tenaga kerja dan memiliki modal dari luar wilayah, sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal menjadi lebih terbatas. Dampak sosial, lingkungan, dan CSR. Selain dampak ekonomi, hilirisasi nikel juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Dari sisi sosial, masuknya tenaga kerja dari luar daerah menciptakan interaksi yang lebih beragam. Namun, juga memunculkan persaingan dan kekhawatiran terhadap perubahan budaya lokal. Dari sisi lingkungan, masyarakat merasakan peningkatan debu akibat aktivitas kendaraan industri serta meningkatkan kebisingan di sekitar permukiman. Sementara itu, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR masih dinilai belum optimal karena lebih bersifat jangka pendek dan belum mampu menjawab kebutuhan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Analisis tematik. Berdasarkan hasil analisis, hilirisasi nikel dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, hilirisasi memberikan manfaat, perubahan pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, munculnya efek berganda pada sektor perdagangan dan jasa, serta transformasi ekonomi menuju sektor industri. Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan seperti distribusi, manfaat yang belum merata, rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal, potensi kesenjangan wilayah serta dampak lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hilirisasi nikel memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dan menciptakan multiplier efek bagi berbagai sektor pendukung. Namun, penyerapan tenaga kerja lokal masih relatif rendah karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki masyarakat sekitar. Selain itu, konsentrasi industri pada wilayah tertentu berpotensi memperbesar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan industri berbasis sumber daya alam perlu diarahkan pada model pembangunan yang lebih inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat lokal. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dampak industrialisasi hilirisasi nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pembangunan industri yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.